Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti penjelasan secara online terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Sebelum kita memulai penjelasan, saya ingin memberitahu bahwa dalam penjelasan ini saya tidak akan membahas secara detail terkait dengan undang-undang ini per pasal. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi-materi pokok ataupun muatan-muatan materi yang diatur dalam undang-undang ini. Mengingat begitu banyak pasal yang terdapat dalam undang-undang ini, sehingga saya berasumsi bahwa kita perlu terlebih dahulu memahami secara keseluruhan isi dari undang-undang ini. Pertama, penjelasan umum Undang-Undang Desa ini kita dapat mulai dari pengertian desa. Dalam undang-undang ini desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain karena di setiap daerah di Indonesia itu memiliki masing-masing penyebutan tersendiri bagi desa ataupun desa adatnya. Di sana disebutkan bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum ya, yang memiliki batas wilayah yang berwenang. Maksudnya adalah kesatuan masyarakat hukum adalah jika diartikan adalah sekelompok orang yang memiliki ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut. Kemudian yang memiliki batas wilayah tentu ada wilayah yang pasti dan jelas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Ini menyiratkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan rasa mengatur dan mengurus ini. Kemudian kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Ya, prakarsa masyarakat ini menyiratkan adanya demokrasi di tingkat desa. Kemudian hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui, artinya hak-hak tersebut ya yang dimiliki oleh desa itu sudah berawal dari ketika desa itu ada ya, sehingga diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah terkait dengan eksistensi desa dan keistimewaan desa yang diakui dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang desa ini disebutkan bahwa desa atau nama lain ya telah ada sebelum terbentuknya Indonesia. Bahkan sebelum penjajah datang ke Indonesia, desa juga sudah ada ya. Terbukti dengan paling tidak ada 3 prasasti yang menandakan terbentuknya atau eksistensi desa sebelum datangnya penjajah, yaitu pada tahun 1700-an sudah ada prasasti yang ditemukan di desa Kawali, yaitu prasasti Kawali pada zaman pemerintahan kerajaan Pajajaran, dan juga ada prasasti di Bogor juga ditemukan pada pemerintahan Pajajaran juga, dan yang ketiga adalah prasasti Walandit yang ditemukan di daerah Tengger ya, Jawa Timur. Nah, ketiga prasasti tersebut di dalamnya ditulis atau dicantumkan adanya desa dan bagaimana hubungan desa dengan kerajaan pada waktu itu. Jadi itu membuktikan bahwa desa sudah jauh terbentuk sebelum Indonesia ada. Kemudian eksistensi desa kita bisa lihat dalam dan bisa merujuk kepada penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebelum perubahan, di mana di penjelasan pasal itu ditulis bahwa dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturendelandschapten ya. Ini merujuk kepada wilayah-wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri seperti Kesultanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan kesultanan lain yang ada di Indonesia. Dan Volksgemeenschapten ya. Volksgemeenschapten ini merujuk pada desa-desa yang ada di Jawa, Bali, dan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki kekhususan dan keistimewaan.
Jadi totalnya Selbstbesteuerungschappen dan Volksgemeinschappen ini ada sekitar lebih kurang 250 ya pada waktu itu ya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah tersebut akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Nah, oleh sebab itu maka dengan itu wajib ya negara mengakui keberadaan desa dan memberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilihat dari sejarah pengaturan tentang desa semenjak kemerdekaan, ya walaupun pengaturan desa sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan oleh zaman penjajahan, tapi di undang-undang ini penjelasannya dijelaskan ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang desa sebelum undang-undang terbaru ini diterbitkan, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 sampai dengan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, dari seluruh undang-undang ini maka dapat dipahami, dapat kita lihat bahwa sebagian besar undang-undang itu mengatur desa digabungkan pengaturannya dengan pemerintahan daerah, kecuali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Nah, ini bermakna bahwa desa itu dianggap sebagai bagian dari pemerintahan daerah, tidak merupakan sebagai suatu entitas pemerintahan yang berdiri sendiri. Makanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha untuk memberikan pengakuan pada desa sebagai unit pemerintahan yang memiliki otonomi tersendiri. Nah, status dari Undang-Undang Desa ini mencabut pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Jadi tidak berlaku lagi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi karena undang-undang ini sudah dipecah menjadi dua undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi desa dikeluarkan pengaturannya dari pengaturan rezim pemerintahan daerah. Nah, adapun latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini adalah bahwa yang pertama yaitu desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 45. Yang kedua, dalam perjalanan ketatanegaraan, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju dan mandiri dan demokratis ya. Nah, ini menjadi permasalahan desa hingga saat ini di mana jika dilihat dari aspek perekonomian, desa jauh tertinggal dari perkotaan. Kemudian aspek demokratis ini juga penting ya, karena selama ini desa dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah di atasnya, sehingga nilai-nilai demokratisasi tidak eksis di desa. Sehingga undang-undang ini berusaha untuk membangkitkan kembali demokratisasi di tingkat desa. Kemudian oleh sebab itu maka dia perlu diatur suatu pengaturan tersendiri tentang desa dalam suatu undang-undang. Nah, yang pertama yaitu dasar pemikiran dan hukum. Itu desa atau disebut dengan nama lain ya, sudah ada sebelum NKRI terbentuk ya, seperti dengan penjelasan yang sebelumnya. Oleh karenanya wajib diberikan pengakuan dan jaminan atas keberlangsungan hidupnya. Kemudian berbagai macam keberagaman karakteristik dan jenis desa itu tidak membuat menjadi suatu penghalang bagi para pendiri bangsa kita untuk menjatuhkan pilihan format negara ini dalam bentuk negara kesatuan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kesatuan itu membutuhkan adanya suatu homogenitas ya. Tapi
walaupun kita memilih negara kesatuan, negara tetap memberikan pengakuan dan jaminan kelangsungan hidup kepada kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah desa dan desa adat. Nah, adapun landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Undang-Undang Desa ini adalah merujuk kepada pasal 5 ayat 1 UUD 45. Itu yang di situ tertulis bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ya. Ini dipahami bahwa undang-undang ini merupakan inisiatif dari eksekutif. Kemudian pasal 18 juga terutama pada ayat 7, ya, 18 ayat 7 terutama, yaitu dituliskan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang, ya. Artinya dimungkinkan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian pasal 18B ayat 2, di situ juga diatur secara eksplisit bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Kemudian pada pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6, di situ penjelasannya terkait dengan pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang dan sebagainya. Dan pasal 22D ayat 2, di situ dijelaskan bahwa RUU Dewan terkait dengan kewenangan dari DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah, yang ikut membahas RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, ya, sebagaimana tadi yang kita jelaskan, yaitu pada pasal 18B ayat 2 dan 18 ayat 7, ya. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai misalnya pengaturan hak wilayah itu diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan, ya. Misalnya hak wilayah itu misalnya terkait dengan tanah, itu akan diatur dalam undang-undang tentang agraria, ya, dan sebagainya. Nah, dengan konstruksi ya, undang-undang ini berusaha untuk mengkonstruksi, menggabungkan fungsi self-governing community dan local self-government, ya. Artinya adalah self-governing community inilah konsep dari desa pada awal terbentuknya pertama kali dulu, ya, sebelum penjajah, yaitu komunitas yang berpemerintahan. Artinya komunitas itu memiliki pemerintahan sendiri yang sangat-sangat otonom, ya. Nah, jadi itu digabungkan dengan konsep local self government, yaitu pemerintahan lokal, ya, yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak serta-merta dikembalikan seperti zaman dahulu, yaitu pemerintahan yang benar-benar berdiri sendiri, tapi juga ada dimensi-dimensi campur tangan dari pemerintah di atasnya. Yang diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Kemudian intinya adalah pada dasarnya desa dan desa adat itu melakukan tugas yang hampir sama, ya. Perbedaannya terkait dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial adat desa, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Jadi ada beberapa perbedaan antara desa dan desa adat, ya, dalam undang-undang ini, ya. Salah satu contohnya adalah terkait dengan pemilihan kepala desa atau kepala desa adat atau kepala nagari misalnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, itu akan berbeda, ya, jika dalam aspek pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli ini. Misalnya ada desa adat yang
suksesi kepemimpinan itu berdasarkan keturunan atau ada yang berdasarkan musyawarah. Nah, itu dimungkinkan ya sepanjang itu berdasarkan susunan asli dari desa itu sendiri ya. Jadi berbeda dengan ketentuan tentang desa, di mana pemilihan kepala desa itu berdasarkan atas pemilihan ya secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Nah, desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten kota. Yang dalam posisi seperti ini, maka desa dan desa adat mendapatkan perlakuan yang sama ya dalam pemerintahan dan pemerintahan daerah. Kemudian menteri yang menangani desa adalah Menteri Dalam Negeri. Ya, dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, ya, petunjuk teknis dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Oke, intinya adalah undang-undang ini diterbitkan karena pada faktanya pelaksanaannya pengaturan mengenai desa pada perundang-undangan sebelumnya belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang saat ini jumlahnya sudah cukup banyak, ya, 73.000 dan sekitar 8.000 kalau kelurahan ya. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ya, dan tuntutan masyarakat saat ini. Oke, yang kedua adalah tujuan dan asas pengaturan dalam undang-undang desa ini. Pertama, tujuan pengaturan. Ini adalah pembukanya. Intinya adalah tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam undang-undang ini ya, yang dimaksud pada pasal 18 ayat 7, 18B ayat 2, yaitu pertama memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada. Yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang keempat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa. Dan kemudian yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Kemudian meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat desa, kemudian memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, jadi tidak lagi masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan, tapi subjek pembangunan ya. Dalam undang-undang ini juga dikenal dengan konsep desa membangun, jadi desa itu yang membangun sebagai subjek dari pembangunan, bukan lagi semata-mata desa membangun desa, yaitu dalam artian desa sebagai objek dari pembangunan saja. Nah, yang tadi adalah tujuan ditetapkannya pengaturan desa, kemudian asas pengaturan. Nah, ini adalah dua azas. Yang pertama ini adalah azas yang sangat penting, yang menjadi roh dari undang-undang ini. Yang pertama adalah azas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, ya, di mana otonomi yang dimiliki oleh desa itu berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten misalnya. Nah, rekognisi adalah mengakui ya, negara mengakui bahwa sudah ada jauh sebelumnya ya, ketika desa itu terbentuk, hak asal usul yang dimiliki oleh desa, sehingga mengakui hak-hak otonomi yang dimiliki oleh desa itu. Kemudian azas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan itu secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa ya. Jadi desa memiliki kewenangan ya dalam lingkup wilayahnya itu untuk mengambil keputusan secara lokal ya. Dalam hal ini antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dan lembaga desa seperti BPD dan masyarakat desa ya, untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Kemudian azas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa ya, karena pada faktanya setiap desa itu memiliki pengaturan yang berbeda-beda, maka
diakui bahwa terdapat keberagaman antar desa yang ada. Kemudian kebersamaan, ya, saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa. Kemudian azas kegotong royongan, ya. Kemudian azas kekeluargaan, azas musyawarah, itu pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian demokrasi, kemandirian, kemudian partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan azas keberlanjutan. Itu di sini maksudnya adalah proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. Nah, kemudian ada pun materi muatan yang dikandung dalam undang-undang desa ini. Intinya adalah bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci, ini adalah materi-materi yang harus kita pahami, yang semuanya diatur dalam undang-undang desa ini. Pertama, terkait dengan asas pengaturan, tadi kita sudah sempat singgung. Kemudian kedudukan dan jenis desa, itu juga diatur dalam undang-undang ini. Kemudian penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, BUMDes, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, kemudian pengawasan dan terkait dengan desa adat. Demikianlah penjelasan terkait dengan sebagian dari penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada bagian 1. Pada bagian kedua, pada video berikutnya kita akan membahas terkait hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang ini sampai dengan selesai, mulai dari desa dan desa adat, kemudian kelembagaan desa, pemilihan kepala desa, dan sebagainya akan dijelaskan pada video yang kedua. Terima kasih.